baik buat kita semua. Kita sudah diberikan cuaca yang cerah pagi hari ini untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan yang begitu baik bersama kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Rayakan kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Kiranya setiap pujian penyembahan kami, ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan dan lapangkan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidup kita ini adalah anugerah yang terbesar. Amin. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada anugerah yang sangat-sangat besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu
dahsyat. Amin. Luar biasa. Setiap Bapak Ibu Saudara sudah mengalami dahsyatnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Dan nama kita sudah terukir dalam hatinya. Tuhan sudah merancangkan hal yang baik buat kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya. Dia tidak pernah lelah untuk menghampiri kita ketika kita jauh. Karena Dia ingin kita tetap tegak. Kita percaya
menjadi saluran berkah. Bila setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan itu adalah isi hati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sungguh berharga Tuhan Yesus bagi kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan nilai dari keberadaan Tuhan dalam hidup kita itu tidak bisa kita tukar dan tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Sebab di dalam Tuhanlah kita menemukan satu-satunya sumber yang memberi kita kekuatan, yang tidak pernah turun nilai, yang senantiasa memampukan kita dalam segala situasi. Entah di saat atau di waktu kita mendapatkan kesukaan, atau di tengah-tengah kondisi di mana kita ada di dalam berbagai persoalan. Tuhan yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Sebab dalam hidup ini kadang-kadang orang tidak selalu dijatuhkan dengan hal-hal yang menyusahkan. Ya, ada kalanya orang juga jatuh ketika dia ada di dalam puncak-puncak kehidupan. Sehingga akhirnya dia melupakan Tuhan. Dia tidak dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan dan justru membawa dia kepada kehancuran. Namun pada sisi yang lain, Tuhan juga memberi kita kekuatan di saat kita betul-betul tidak berdaya. Nah, itulah sebabnya keberadaan Tuhan di dalam hidup kita adalah hal yang paling utama untuk kita taruh dalam hati kita, sehingga betul sungguh-sungguh kehidupan kita dapat bertahan. Entah di saat kita sedang dalam kondisi yang baik atau di dalam kondisi yang tidak baik. Tuhan memberkati saudara semua. Pagi hari ini saya masih akan ajak saudara untuk melihat ayat dari Efesus pasal 6. Kita sudah masuk kepada minggu yang ketiga di dalam pembahasan Efesus pasal 6 dengan tema kuat dalam peperangan rohani. Dan hari ini saya ajak saudara untuk membaca ayat yang ke-15 dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Kalau saudara sudah dapatkan ayat itu, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Puji Tuhan. Saudara, sudah 3 minggu saya menyampaikan firman ini mulai dari ayat yang ke-10. Di mana fokus kita pada waktu itu, saya ajak saudara untuk melihat apa itu peperangan rohani yang digambarkan Tuhan Yesus. Di mana poin pentingnya kita diingatkan bahwa ketika hidup itu digambarkan sebagai sebuah peperangan, kita dipanggil untuk dapat sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini perjuangan. Dan karena hidup ini perjuangan, maka kita tidak boleh lengah. Lalu kemudian di dalam minggu pertama itu, saya juga membahas bahwa musuh kita sesungguhnya adalah bukan darah dan daging, tapi penguasa jahat, tipu daya iblis yang berusaha menghancurkan hidup kita. Karena itu penting bagi kita untuk mempertanggungjawabkan diri kita. Karena sewaktu-waktu bukan saja iblis bisa menyerang lewat orang lain, tetapi iblis bisa juga memakai kita untuk menghancurkan hidup kita. Nah, itu minggu pertama yang kita lihat. Lalu minggu yang kedua kemarin kita sudah mulai masuk kepada pemahaman tentang perlengkapan senjata Allah. Dan yang kita lihat mulai dari ayat yang ke-13
sampai ayat yang ke-14, yaitu Tuhan memperlengkapi kita dengan dua alat pertama yang juga merupakan hal yang penting. Yang pertama adalah kebenaran yang disimbolkan seperti sebuah ikat pinggang. Jadi peperangan rohani itu tidak akan pernah dapat kita lakukan tanpa didasari dengan kebenaran. Jadi tidak ada dasar lain yang membuat saudara menang di dalam peperangan rohani melawan kuasa jahat selain mengikat pinggang dirimu dengan kebenaran. Kebenaran ini azas, prinsip paling utama yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk bisa menang di dalam peperangan rohani. Dan yang kedua adalah baju zirah keadilan, yang saya artikan juga sebagai baju zirah ketulusan, di mana baju zirah itu menjaga alat vital paling utama kehidupan seorang manusia, yaitu hati di dalam peperangan. Makanya baju zirah itu dipakai untuk menutup bagian dada. Dan di dalam penggambaran itu sebenarnya ingin digambarkan bahwa ketulusan itu adalah senjata atau perisai atau baju zirah yang paling utama untuk menjaga hati. Karena hal yang paling disasar oleh iblis untuk dapat menghancurkan manusia adalah hati. Sebab di dalam hati yang digambarkan dengan istilah hati di dalam bahasa Alkitab ini adalah pusat terdalam dari seluruh kehidupan manusia. Jadi jangan didekati kata hati ini dengan pendekatan fisiologis. Saudara cari itu hati itu di mana tempatnya. Kalau saudara pakai pendekatan seperti itu, nanti yang muncul itu lever. Tetapi kalau Alkitab menggunakan istilah hati, yang dimaksud itu manusia terdalam. Jadi penggambaran kuno tentang istilah hati itu adalah bagian terdalam. Di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak yang mengatur seluruh proses tindakan hidup manusia. Kalau hati itu baik, maka baiklah tindakannya. Kalau hati itu jahat, jahatlah tindakannya. Itu sebabnya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Atau jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang perlu dan yang patut untuk dijaga. Karena hati itu adalah pusat kehidupan. Hati itu adalah sesuatu yang paling penting untuk dijaga sehingga kita dapat kuat melawan iblis di dalam seluruh peperangan rohani. Itu sebabnya saudara, maka perisai baju zirah keadilan itu penting untuk dimiliki agar kehidupan kita dapat menjaga hati kita. Karena kalau hati kita sudah diserang oleh iblis, maka kita tidak akan dapat bertahan. Nah, saudara, itu dua hal yang kita lihat di minggu lalu. Jadi kebenaran dan ketulusan itu menjadi dasar bagaimana kita tidak dapat dipatahkan oleh iblis. Nah, ayat atau senjata yang ketiga yang tidak kalah pentingnya disampaikan oleh penulis kitab Efesus ini adalah apa yang kita baca di dalam ayat yang ke-15 tadi, yaitu kasut kerelaan atau kasut kesiapan untuk memberitakan Injil atau menghadirkan Injil damai sejahtera bagi setiap orang. Nah, saudara memperhatikan pada poin yang ketiga ini, ada beberapa pertanyaan yang kemudian penting untuk kita ajukan di dalam bagian ini. Ketika penulis mengatakan bahwa dalam peperangan rohani orang memerlukan yang namanya kasut. Kasut itu tadi itu gambarannya seperti yang di depan tadi, ya, model sendal atau mau dibilang sepatunya tentara Romawi dulu atau tentara-tentara di Yunani sana itu namanya kasut. Kasut kerelaan. Nah, pertanyaannya di dalam peperangan rohani mengapa perlu menggunakan kasut kerelaan? Nah, pertanyaan pertama yang kemudian kita dapat lihat adalah ketika
umat Tuhan diminta untuk memakai kasut kerelaan agar memberitakan berita kabar baik, Injil damai sejahtera itu. Pertanyaannya, siapa target di dalam peperangan rohani? Siapa yang akan diinjili? Siapa yang akan diberikan berita damai sejahtera itu? Saudara, dalam peperangan rohani kita lihat bahwa musuh kita itu kan iblis, tipu daya iblis, penguasa jahat di udara. Nah, apakah iblis ini yang mau diinjili? Ada yang mau menginjili iblis? Atau ada yang mau memberitakan kabar baik sama iblis? Pertanyaannya kan itu. Dalam peperangan rohani, lalu siapa yang mau diinjili dengan menggunakan kasut kerelaan ini? Siapa targetnya? Apakah iblis? Atau ada yang mau menginjili iblis? Di TV-TV itu kan kadang-kadang saudara lihat ya, ada juga jin-jin yang diinjili supaya bertobat itu. Ya kita nggak tahu lah itu seperti apa. Tapi apakah seperti itu? Dan apakah iblis ini yang menjadi target penginjilan ini? Nampaknya tidak. Nampaknya tidak. Kalau bukan iblis, di dalam peperangan rohani, siapa target yang kemudian kepadanya kita dipercayakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam konteks peperangan rohani ini? Targetnya adalah rupanya orang-orang percaya. Ini target. Atau mereka yang kita jumpai, setiap orang di dalam kancah peperangan rohani ini. Jadi dalam peperangan rohani, ketika saudara dan saya diminta untuk menggunakan kasut kerelaan, memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil dalam peperangan rohani, yang diinjili, yang diberikan kabar baik, yaitu kabar dari Yesus Kristus, kabar keselamatan itu bukan iblis, tetapi orang-orang percaya yang hari ini juga bersama-sama kita ada di dalam peperangan rohani. Entah disadari atau tidak, semua orang ada di dalam sebuah pergumulan peperangan rohani hari-hari. Bentuknya kayak apa? Peperangan rohani bisa beda-beda. Kondisinya separah seperti apa peperangan rohani, setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang dimulai dari rumah tangga, ada yang dimulai dari pekerjaan, ada yang dimulai dari hubungannya dengan orang lain, ada yang dimulai dari hubungan atasan dan bawahan. Setiap orang mengalami yang namanya peperangan rohani. Karena di dalamnya kehidupan kita sedang ditanding, kita sedang bergumul, dan melalui persoalan itu iblis juga berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya. Melalui pergumulan itu, saudara dan saya sedang diseret, sedang berusaha untuk dijatuhkan, sedang berusaha untuk digagalkan, sedang berusaha untuk dihancurkan imannya, dihancurkan karakter Kristennya. Ini tujuan dari peperangan rohani, supaya iman saudara hancur, supaya saudara tidak lagi setia sama Tuhan, supaya hidup keluargamu hancur, supaya kehidupan pekerjaanmu hancur. Itu tujuan peperangan. Dan saudara lihat, ketika itu sudah mulai dimasuki oleh iblis, dan iblis sudah mulai melancarkan serangan, saudara bisa melihat indikasi-indikasinya. Hatimu mulai kesel, hatimu mulai suka marah-marah, hatimu sudah mulai jengkel-jengkel, hatimu sudah mulai simpan kepahitan, hatimu sudah mulai diganggu keseimbangan hidup rohaninya, sudah malas untuk berdoa, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan firman Tuhan, malas untuk melakukan yang baik. Itu tanda bahwa saudara sedang ada di dalam sebuah peperangan rohani. Saudara dibikin kesal oleh orang terdekat saudara, saudara dibuat marah, saudara berusaha untuk dipancing kebencianmu muncul. Nah, kalau sudah rusak seperti itu kan, tinggal iblis gosok-gosok sedikit.
supaya lebih sip. Gosok-gosok supaya lebih marah. Bukan dia kan memang kayak gitu. Iya memang dari dulu dia memang tak suka. Wah, dimunculkan pikiran jeleknya. Jangan-jangan kemarin itu memang dia sengaja, ya nggak sengaja. Iblis gosok-gosok. Jangan dulu. Supaya kita itu marah, supaya kita itu kehilangan damai sejahtera. Itu peperangan rohaninya. Setiap orang sedang ada di dalam peperangan rohani. Dan orang-orang yang di sekitar saudara juga ada di dalam peperangan rohani. Sadar atau tidak sadar. Kalau tidak sadar, firman Tuhan membuka saudara mata hatimu hari ini. Bahwa engkau juga sedang ada di dalam peperangan rohani. Musuhmu bukan darah dan daging. Musuhmu bukan orang-orang yang ada di sekitarmu, tapi penguasa jahat yang seringkali memakai setiap orang yang tidak dapat menguasai hidupnya untuk menjadi senjata-senjata kelaliman iblis untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Saudara, di dalam situasi peperangan rohani seperti ini, maka dibutuhkan orang-orang yang siap dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Untuk apa? Untuk apa Injil damai sejahtera itu disampaikan? Peran dari pemberitaan Injil damai sejahtera itu tidak lain adalah untuk menghadirkan penguatan, untuk menghadirkan peneguhan kepada setiap orang yang sedang bersama-sama ada di dalam peperangan rohani itu. Berita penguatan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Berita penguatan bahwa keselamatan telah datang. Berita penguatan bahwa Allah sudah berperang bagi kita adalah sebuah berita-berita Injil damai sejahtera yang dapat menguatkan, yang dapat membuat orang tetap teguh, yang dapat membuat orang tetap mantap untuk dapat menghadapi peperangan rohani. Makanya berita Injil damai sejahtera yang disampaikan dengan kerelaan itu akan menguatkan. Anak-anak Tuhan di dalam peperangan rohani perlu menyampaikan berita itu. Berapa banyak orang di sekitar saudara yang mengalami pergumulan hari ini? Berita apa yang saudara sampaikan? Berapa banyak orang yang ada di sekitar saudara hari-hari ini yang sedang mengalami tantangan di dalam kehidupannya? Berita apa yang saudara bawa? Kalau saudara sadar bahwa hidup kita hari-hari ini ada di dalam sebuah peperangan rohani, maka berita yang diminta oleh Tuhan, dan ini adalah salah satu hal penting di dalam peperangan rohani, engkau harus membawa berita damai sejahtera, Injil damai sejahtera. Banyak orang di sekitar kita yang perlu untuk dikuatkan hatinya. Banyak orang yang ada di sekitar kita hari-hari ini yang perlu dikuatkan hidupnya. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin mereka sedang mengalami tantangan di dalam hidup keluarga mereka. Mungkin mereka sedang mengalami sebuah persoalan yang pelik di tengah pekerjaan mereka. Berita apa yang saudara bawa? Buka mata saudara baik, buka hatimu baik. Ada banyak orang yang sedang membutuhkan hal itu hari-hari. Dan di dalam peperangan rohani, kalau engkau ingin menang, jangan hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Kalau engkau ingin menang di dalam peperangan rohani, engkau juga perlu memikirkan orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang lain. Karena mereka juga sedang ada di dalam sebuah peperangan. Kalau kita ingin kehidupan kita bersama ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang menang, maka engkau harus membuka hatimu, membuka matamu untuk kemudian menggunakan kasut kerelaan memberitakan kabar baik. Sebab ketika berita Injil itu disampaikan, saudara menghadirkan penguatan. Saudara sedang membentengi saudara-saudara. Saudara sedang membentengi anak-anakmu.
Saudara sedang membentengi istrimu, suamimu, keluargamu untuk tetap kuat. Peran penguatan di dalam peperangan rohani perlu untuk dibangun. Sebab berita-berita demikianlah yang akan menguatkan. Berita apa? Bahwa Tuhan bersama dengan kita, bahwa Tuhan berperang bagi kita, bahwa Tuhan menghadirkan keselamatan kepada kita. Berita ini yang perlu untuk disampaikan di dalam peperangan rohani. Sama seperti seorang pemimpin yang selalu menguatkan hati prajuritnya. Kamu kuat ya, kita pasti menang. Kamu bertahan ya, kita pasti menang. Kamu kuat ya, sebab bala tentara sudah datang. Kamu kuat ya, sebab bantuan sudah datang. Muncul semangat dalam diri para prajurit yang sedang berperang di kancah peperangan. Saudara, kurang lebih berita-berita seperti ini yang perlu dibawa. Jangan bawa berita-berita yang melemah. Jangan bawa berita-berita yang kemudian menghancurkan saudara. Tapi bangkitkan semangat. Ini peran kita di dalam peperangan rohani. Satu sama yang lain saling menguatkan. Ini rahasia kemenangan Tuhan. Kalau kita adalah bagian dari satu tubuh Kristus, maka peran penguatan ini perlu untuk saudara bangun. Mulai dari keluarga, mulai dari orang terdekat. Peran penguatan ini penting, ini perlu untuk dibangun agar kita senantiasa dapat menjawab seluruh tantangan di dalam peperangan rohani. Yang kedua, saudara, mengapa peran penguatan ini perlu? Mengapa peran penguatan ini perlu? Jelas, ketika firman Allah meminta kita memberitakan Injil damai sejahtera dan menghadirkan peran penguatan, tujuannya tidak lain adalah membangkitkan semangat dan kekuatan bagi setiap orang dalam peperangan rohani. Tidak ada orang yang menang tanpa memiliki semangat dan kekuatan. Siapapun orang yang bertanding dalam peperangan rohani atau yang bertanding dalam pertandingan-pertandingan kehidupan ini, kalau dia tidak semangat, kalau dia tidak mau mempush dirinya, mendorong dirinya untuk meyakini dirinya, dia tidak akan menang. Terlalu banyak orang-orang yang hari-hari ini gagal, bukan karena dia tidak punya kekuatan, tetapi karena dia sudah putus asa dalam menjalani. Semangatnya udah habis. Belum berperang, semangatnya udah habis. Karena apa? Dia udah membayangkan hal-hal yang tidak baik. Dia udah membayangkan, dia sudah memikirkan, dia sudah dipenuhi dengan kekhawatiran. Sehingga sebelum dia mencapai gelanggang atau arena pertempuran kehidupannya, dia udah mau, aduh aku tidak bisa, aduh aku tidak mampu, aduh aku tidak mampu menyelesaikan itu, aku mungkin tidak bisa untuk kesana, aku mungkin tidak mampu untuk mendapatkan hal itu. Akhirnya dia tidak pernah mencoba, dan dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ketika orang sudah dihancurkan semangatnya, ketika orang sudah kehilangan mentalnya, dia tidak akan pernah melangkah. Tidak akan pernah melangkah. Dia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Dia tidak akan pernah berhasil. Karena dia sudah dikalahkan oleh kekhawatirannya, sudah dikalahkan oleh ketakutannya, sudah dikalahkan oleh kecemasannya. Karena kalau orang sudah dikuasai kecemasan, dikuasai kekhawatiran, dikuasai ketakutan, dia tidak akan dapat apa-apa dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah meraih tujuannya. Saudara, tidak heran kalau kemudian Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius pasal 6, dan 3 kali Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Tidak heran juga penulis surat Efesus ini berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu kuat kalau kamu di dalam Tuhan. Gimana caranya? Gunakan selengkap senjata Allah. Jangan senjatamu. Kalau kita pakai apa yang kita miliki, kita tidak akan kuat di dalam peperangan rohani. Dan Tuhan tahu itu. Nah, cuma masalahnya adalah, seperti yang minggu-minggu lalu saya sampaikan, kita itu tidak mau diperlengkapi oleh Tuhan.
Saudara pakai kekuatanmu sendiri kau tidak akan mampu. Sebab yang kau lawan ini adalah pribadi yang sudah ribuan tahun menghancurkan manusia. Lawannya Tuhan. Kau pakai kekuatanmu, kau kena tipu daya iblis. Dan iblis sudah lihai untuk menghancurkan manusia. Dia udah buka praktek ribuan tahun, tidak tahu berapa lama. Dan hanya untuk menghancurkan hidup manusia itu gampang. Kau pakai kekuatan, kau tidak akan. Kau mengandalkan kekuatanmu, kau tidak akan mampu. Dan yang muncul apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan tahu itu. Makanya kemudian penulis Alkitab katakan, ini gunakan selengkap senjata Allah. Allah yang memberi kau senjata. Pertanyaannya, mau diperlengkapi tidak? Mau diperlengkapi atau enggak? Ini persoalan. Ketika kita mau diperlengkapi, inilah kita akan mendapatkan kekuatan itu. Dan dengan kekuatan itu kita punya keyakinan, punya semangat, punya kekuatan untuk bertarung di dalam peperangan rohani. Dan saudara dan saya punya tugas untuk menguatkan setiap pribadi. Tuhan besertamu. Jangan takut. Tuhan akan memberi kau kekuatan. Tuhan besertamu. Tuhan menolongmu. Tuhan ada di dalammu. Tuhan akan memberi kau kekuatan. Penguatan ini perlu. Makanya di dalam gereja, di dalam hidup bersama, komunitas, komsel, atau persekutuan kita, biarkanlah mulut kita ini menjadi mulut-mulut yang memberikan penguatan satu dengan yang lain. Amin. Dalam keluargamu, yang perlu diperbanyak itu adalah mulut-mulut untuk memberikan penguatan satu dengan yang lain. Amin. Ada aminnya. Ini yang keluar dari mulutnya apa ya? Perbanyak penguatan-penguatan di dalam keluargamu hari-hari ini, di dalam peperangan roh. Istri kuatkan suamimu. Suami kuatkan istrimu. Orang tua kuatkan anakmu. Anak kuatkan orang tua. Jangan cuma saling nyalahkan aja. Jangan hanya cuma saling menyudutkan satu dengan yang lain. Hidup ini udah susah. Hidup ini udah berat. Sudah tidak usah perberat lagi dengan berbagai macam tudingan-tudingan. Mungkin tidak usah dituding pun juga orang sudah tahu mungkin dia salah atau dia lemah. Sudah. Yang dibutuhkan itu penguatan. Apa yang terjadi di sekitar kita tidak selamanya itu juga ada kesalahan orang-orang di sekitar kita. Kita turut andil di situ. Nah, kalau kita sadar akan itu, kenapa kita harus menyudutkan satu dengan yang lain dengan mulut kita ini? Beritakanlah Injil damai sejahtera. Beritakanlah penguatan-penguatan supaya yang muncul itu kesehatian, yang muncul itu semangat, yang muncul itu kekuatan, dan kamu bisa bersama-sama berdoa untuk membangun hidup keluarga, untuk membangun hidup komunitas, untuk membangun hidup sesama orang yang ada di sekitar. Rumah tanggamu butuh penguatan, gerejamu butuh penguatan, orang-orang di sekitarmu butuh penguatan di dalam peperangan roh. Doakan mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa kuat. Jangan berpikir hanya untuk dirimu sendiri. Iblis mungkin tidak menyerangmu, tapi iblis bisa menyerangmu lewat istrimu, lewat anakmu, lewat orang di sekitar yang sakit diri. Jadi jangan berpikir bahwa iblis kuat, iya, tapi kok bisa diserang oleh iblis lewat banyak cara. Maka engkau perlu memperkuat orang-orang di sekitar dengan berita penguatan. Mungkin iblis tidak langsung serang saudara, mungkin iblis tidak langsung serang suami, tapi dia bisa serang istrinya, serang anak. Mungkin iblis tidak langsung serang seorang istri, tapi dia bisa serang suami, dia bisa serang anak. Dalam situasi ini seperti apa yang dibutuhkan? Berita penguatan, penguatan. Supaya kita sama-sama kuat, kita sama-sama mampu. Kalau kemudian istri kita diserang, apa kita tidak pusing? Kalau suami kita diserang, apa kita juga tidak pusing? Kalau anak kita diserang, apa kita juga tidak pusing? Kecuali saudara udah tidak punya hati.
dalam situasi ini yang dibutuhkan adalah penguatan. Nah, yang ketiga, bagaimana penguatan ini dapat dilakukan? Firman Allah katakan tadi, penguatan itu hanya bisa dilakukan kalau saudara gunakan kasut kerelaan. Alas itu dipakai kemana saudara pergi? Saudara pergi dengan rela. Kemana saudara melangkahkan kakimu? Engkau melangkahkan kakimu dengan rela. Untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera itu. Dengan rela. Dengan kerelaan. Dengan semangat untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap pribadi. Khususnya kepada mereka yang ada di sekitar kita. Kerelaan itu penting. Kerelaan apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Karena kita harus memiliki kasih kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, maka setiap pribadi untuk dapat menggunakan alat ini dan menghasilkan tujuan memberitakan damai sejahtera, maka kehidupan orang yang menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil itu harus diisi oleh firman Allah dan membangun hidupnya di dalam kasih. Ini dua hal penting. Saudara, kalau tidak punya kasih, kau tidak akan punya kerelaan untuk melangkahkan. Kedua, kalau engkau tidak punya firman, maka tidak akan ada berita Injil damai sejahtera yang keluar dari mulut. Jadi kalau kita mau pakai diri kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera, penuhi dulu hidupmu dengan firman Allah. Kalau engkau ingin memiliki kerelaan, memiliki kasih kerelaan, penuhi hatimu dengan kasih Allah. Ketika dua hal ini berjejalin kuat di dalam hidup, maka engkau akan dengan rela pergi memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dapat terlaksana ketika hidup kita penuh dengan firman dan kasih. Kasih mengerjakan kerelaan, firman menghadirkan berita damai sejahtera. Jadi jangan penuhi hidup kita dengan hal-hal yang lain. Jangan hanya penuhi hidupmu dengan hal-hal yang sifatnya sementara, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi saja, tetapi penuhi hatimu dengan firman, sehingga ketika engkau harus memberitakan damai sejahtera, engkau punya modal. Mulutmu ini penuh dengan modal firman, karena hatimu dihidupi firman, karena pikiranmu dipenuhi oleh firman, sehingga yang keluar itu berita-berita penguatan, bukan berita-berita sekedar menghakimi, bukan hanya sekedar keluhan, bukan hanya sekedar kemarah, tapi firman yang keluar dari mulut kita, dan kita dengan rela mengerjakan itu karena hidup kita dipenuhi kasih. Saudara, ketika hidup ini dipenuhi kerelaan, maka kita tidak hanya sekedar sedang menyelamatkan orang lain, tapi engkau juga sedang menguatkan hidupmu sendiri. Saudara, begini, kadang-kadang ketika kita punya hati untuk orang lain, mengerjakan sesuatu untuk demi kebaikan orang lain, mungkin awalnya ada semangat yang baik dalam diri, tapi ketika berulang kali saudara lakukan, tidak ada yang baik terlihat dari apa yang sudah engkau lakukan, tidak ada hasil yang baik dari apa yang sedang kau kerjakan. Kadang-kadang muncul kemarahan dan kejengkelan nggak? Dongkol nggak? Saudara pengen yang baik lakukan untuk anakmu, atau untuk suami, atau untuk istrimu. Sudah lakukan yang baik, tapi tidak berubah-ubah, tapi tidak ada hasil yang baik terlihat. Jengkel nggak? Dongkol nggak? Yang masih manusia ya dongkol, jengkel. Saya juga memiliki kecenderungan yang sama.
Ada perasaan seperti itu bisa muncul. Tetapi kemudian kita belajar dari firman. Ketika Tuhan ajarkan kita menggunakan kasut kerelaan, dan kerelaan yang dipenuhi dengan kasih itu ada dalam diri kita. Kita pakai di tengah situasi seperti ini. Kita ditolong. Untuk apa? Untuk tidak mudah kecewa. Kita ditolong untuk bisa tetap menjaga stabilitas diri kita. Sebab ketika kita tidak menggunakan kasut kerelaan melakukan itu, kita berniat mengerjakan yang baik, tapi kita tidak mendapatkan hasil yang baik, maka kita bisa kehilangan kestabilan diri kita. Dan diri kita sendiri yang justru mendapatkan serangan dari tipu daya iblis itu. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa kehilangan kesabaran. Sebagainya. Akhirnya kita sendiri yang goyang. Akhirnya kita sendiri yang tidak stabil. Kenapa? Kita tidak menggunakan kasut kerelaan. Tapi ketika kita melayani Tuhan dengan rela, kita mengerjakan segala sesuatu dengan rela. Mungkin hari ini saudara tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang saudara kerjakan. Malah mungkin saudara mendapatkan respon yang tidak baik. Kerelaanmu sudah menolong dan menjaga engkau untuk tetap menjaga hidupmu stabil. Kau bisa tetap kuat, kau bisa tetap melayani, kau bisa tetap mengerjakan yang baik, engkau bisa tetap melakukan yang baik, engkau tetap bisa menghadirkan berkat yang baik di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kegalauanmu, di tengah-tengah berbagai tanda tanya yang menyelikupi hidupmu. Ketika engkau merasa mengapa sesuatu yang baik yang sudah aku lakukan kok belum menghasilkan buah, kerelaan akan menolong hidupmu tetap stabil. Kerelaan akan mencegah engkau dari respon-respon yang buruk dalam hidup. Saudara, kita perlu kasut kerelaan. Kalau kemarin kita perlu yang namanya baju zirah ketulusan, yang adalah sumber kebenaran untuk menjaga hati kita. Kita juga perlu memiliki kasut yang sedia dan rela, punya hati untuk terus melakukan yang terbaik. Itu tidak hanya menyelamatkan orang lain, tapi itu juga akan menyelamatkan hidup untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan. Maksimalkan pelayanan, bukan hanya dengan segala yang kelihatannya baik, tapi maksimalkan pelayanmu dengan segala yang muncul, segala yang hadir dari apa yang kita sebut dengan kerelaan. Layani Tuhan dengan kerelaan, kerjakan segala sesuatu dengan kerelaan, dan kau akan melihat bahwa apa yang kau kerjakan, entah itu direspon baik atau mungkin direspon dengan cara yang lain, engkau tetap memiliki hati yang kuat, hati yang bertahan untuk terus melayani. Karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Kerelaan menolong kita untuk tetap konsisten. Kerelaan menolong kita untuk tetap kuat ketika kita mendapatkan respon atau hasil yang tidak kita harapkan. Yesus sudah menolong kita dan mengajarkan kita bagaimana caranya membangun kerelaan. Yesus rela melakukan segala-galanya karena dia memiliki kasih. Yesus rela hadir di dunia karena dia memiliki kasih. Yesus rela mengerjakan yang mungkin tidak pernah mau dilakukan oleh orang karena dia memiliki kasih. Ketika ditolak, apakah kemudian dia kehilangan kasih? Ketika ditolak, apa kemudian dia mengendorkan semangatnya? Tidak. Inilah sebabnya kita perlu belajar dari Yesus. Inti dari berita damai sejahtera. Tuhan kiranya menolong kita. Gunakan kasih kerelaan di dalam seluruh perjuangan peperangan rohani kita. Gunakan kasih kerelaan supaya kita kuat melayani Tuhan, melayani sesama, melayani keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Puji Tuhan.
Bagaimana orang akan melihat kuasa dan kasih-Mu dinyatakan Tuhan, kalau kami sendiri menutup hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun firman ini sudah berakhir Tuhan disampaikan, tapi biarlah Allah Roh Kudus Tuhan terus menjamah setiap kami, yang terus berbicara kepada setiap kami, dari setiap kami pribadi lepas pribadi hari-hari ini Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan yang terbaik Tuhan, kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Dan setiap persembahan yang boleh kami persembahkan Tuhan, boleh berkenan di hadapan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk minggu depan, hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 akan diadakan rapat pengurus gereja, tempatnya di gereja pada pukul 18 atau jam 6 sore. Untuk ibadah minggu tanggal 7 Agustus 2022, WA-nya Saudara Daniel, singernya Saudari Esther, LCD Saudari Sarah, Jetsu Saudari Yudita, asyirnya Ibu Supri, tim musik semua. Pada sekolah minggu yang akan bertugas tanggal 7 Agustus 2022, WA-nya Pak Ricardo dan firman Tuhan Mas Fendi. Pengumuman hari ini, mari
berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami naikkan puji syukur kepadamu, karena Engkau Allah yang baik dan setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang selalu mendampingi kami dalam segala hal, sehingga kami tetap kuat, sehingga kami tetap mampu, sehingga kami tetap tegak berdiri menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pagi ini, sehingga kami boleh disegarkan kembali oleh firman untuk menguatkan kami, agar kami memiliki kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera dimanapun kami ada, dimanapun kami pergi dan melangkah, sehingga kami dapat memberikan penguatan-penguatan yang bersumber dari Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami semua hari-hari ini sedang bergumul, dan kami butuh kekuatan dari Allah yang menolong dan menguatkan kami. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Dan kami yakin bahwa setiap pribadi yang membuka hatinya dengan sungguh-sungguh, mereka pasti akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan, sehingga ketika hidup mereka dipulihkan, berkat keselamatan, damai sejahtera, pemulihan dari Allah dikerjakan atas hidup mereka, sehingga mereka diberi kekuatan untuk meneruskan seluruh perjuangan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Besertalah Engkau dalam hidup anak-anak-Mu di sepanjang minggu yang baru. Entah ketika mereka sedang bekerja, berpergian, atau mereka melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Limpahi rahmat-Mu dalam setiap kehidupan keluarga anak-anak-Mu. Beri kesehatan, beri kekuatan. Berkati pendidikan anak-anak mereka. Dan biarkan tumbuhkan dalam hidup mereka kesukaan, kecintaan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika bersama Tuhan, kami melihat pemeliharaan, kekuatan, pertolongan yang datang dari Tuhan atas hidup kami. Berkati seluruh jam-jam ibadah di sepanjang minggu ini. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir bersama dengan kami hari ini. Entah karena mereka ada di luar kota, atau mereka masih ada di dalam berbagai persoalan, tantangan, pergumulan hidup mereka. Tuhan kiranya menguatkan, dan Tuhan kiranya memampukan mereka semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati tetangga-tetangga kami. Berkati keluarga kami. Dan biarkanlah seluruh hidup kami dedikasikan, kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertai kami di sepanjang minggu yang baru.
Berkat-Mu kiranya menyertai dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Berkat Tuhan mengalir, memenuhi seluruh hidup mereka semua. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai. Tuntun kami dalam perjalanan. Dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Turunkanlah tangan berkat bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih pulang. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian.